Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini. Saya Anita Dewi. Inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Kericuhan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kericuhan terjadi saat pihak Satpol PP diduga tidak merespon perintah pembongkaran bangunan. Padahal Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah meminta jajarannya untuk membongkar tempat wisata itu karena diduga menjadi penyebab banjir di kawasan Puncak. Bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun faktanya hingga 15.000 meter. Karena perizinan tidak sesuai, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah itu. Saat ini tempat hiburan itu telah disegel pihak Kementerian Lingkungan Hidup karena dugaan pelanggaran hukum dengan pembangunan di wilayah hulu daerah aliran Sungai Ciliwung yang berdampak meningkatnya potensi banjir di hilir termasuk Jakarta dan Bekasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah 10 tahun jadi korban jambret saat mabar usai sholat subuh di Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara di Kuta Selatan, Bali, pemirsa, perampok yang menewaskan seorang ibu dan melukai anak gadisnya diringkus polisi. Detik-detik seorang pria menjambret telepon genggam seorang bocah di Jalan ZZ Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Modus pelaku berpura-pura bertanya jalan kepada korban yang bermain di sekitar rumahnya. Seorang bocah 10 tahun yang sedang main bareng mabar game online dengan teman-temannya. Tiba-tiba didatangi pelaku yang mengendarai sepeda motor untuk bertanya jalan. Tak berselang lama, pelaku yang beraksi seorang diri ini merampas telepon genggam korban dan langsung tancap gas. Korban sempat mengejar pelaku namun gagal. Lu handphonenya dijamret, nggak taunya posisi dia lagi duduk. Bapak-bapak itu nanya jalan, tapi dia udah ngeliat kondisi atas kontrakan. Dia ngejar, dia megangin bajunya sampai depan sini, ditendang dia sama penjamret. Orang tua korban enggan melapor ke polisi karena takut tak ditanggapi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian senilai 2,9 juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, 2 perampok yang gasak uang nasabah bank senilai 250 juta rupiah dengan modus gembos ban diringkus di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, pasangan suami istri nekat membegal seorang ASN dengan modus kencan. Dua pelaku perampokan modus gembos ban beraksi di Jalan Sungai Brantas Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Usai melakukan aksinya, para pelaku melarikan diri. Sebelumnya, kedua pelaku sudah membuntuti korban yang baru mengambil uang di bank. Lalu pelaku menusuk ban mobil korban dengan pisau dan paku yang telah dimodifikasi. Saat korban parkir untuk memeriksa mobilnya, satu pelaku diam-diam masuk ke dalam mobil nasabah bank tersebut, lalu menggasak uang senilai 250 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi menggerebek rumah kontrakan persembunyian kedua pelaku, AR dan MF, di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dan menyita senjata tajam yang digunakan untuk mengebosi ban mobil korban serta uang tunai sisa hasil kejahatan. Setelah pelaku mendapatkan target yang cocok, pelaku langsung mengikuti sampai dengan nasabah tersebut keluar dari bank dan berhenti di lampu merah. Setelah berhenti di lampu merah, pelaku menggembosi ban tersebut dengan pisau dan juga paku yang sudah dimodifikasi oleh pelaku. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Polisi menggerebek rumah Pasutri M. Badrus Suhur dan Anissa Bahar yang nekat membegal HP dan motor milik ASN Yahya, 56 tahun, di Desa Kedungbong, Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Modus aksi begal, pelaku, di mana korban nekat menggoda pelaku Anissa lalu bertemu di SPBU Kejayan.
Pelaku yang menyamarkan namanya menjadi Vera mengajak korban ke lokasi TPU Desa Kurung. Sampai di TKP, korban diminta menepi. Tiba-tiba dua pria pelaku Badrul Suhur suaminya dan Rohim datang dengan senjata tajam. Motor dan ponsel korban lalu dirampas sementara korban kabur dan melapor polisi. Pelaku sudah mempersiapkan apa yang mau diinginkan, yang sudah direncanakan maksudnya dengan suaminya maupun dengan kakaknya untuk mau mengambil motornya korban itu. Pak Sutri ini pun dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan ancamannya 7 tahun penjara. Sementara saat ini polisi masih terus memburu satu pelaku yang masih buron. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Bayi kayak belum dievakuasi, kita tolong ya. Astagfirullahaladzim. Warga perumahan Pratama Indah di Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat panik saat banjir merendam rumah mereka. Banjirnya udah naik banget. Tuh, Masya Allah. Para korban yang mayoritas perempuan dan anak-anaknya selanjutnya dievakuasi ke tepian dengan menggunakan perahu karet. Banjir di kawasan ini terjadi setelah Sungai Cibojong meluap akibat hujan deras yang terus mengguyur. Akibat banjir, 116 rumah warga terendam memaksa penghuninya untuk mengungsi. Tim SAR, BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, dan relawan menyisir dengan menembus derasnya banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Berkali-kali turun, terus pertama air masih kecil, karena curah hujan semakin deras, akhirnya air dari Sungai Langkasan naik sampai inilah keadaannya. Para korban banjir selanjutnya dibawa ke kantor Desa Bojong untuk diungsikan. Data sementara BPBD, akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, 203 orang terdampak banjir ini. 1 orang meninggal dunia dan 5 lainnya hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pohon tumbang hingga menutup jalan usai hujan deras disertai dengan angin kencang melanda kota Bogor, Jawa Barat. Hujan dan angin kencang melanda wilayah kota Bogor, Jawa Barat Kamis sore. Kencangnya angin mengakibatkan warung milik warga di Jalan Indra Prasta porak-poranda. Sementara itu sejumlah pohon bertumbangan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal hingga menutup arus lalu lintas. Petugas BPBD beserta Dinas Pertamanan pun langsung berupaya mengevakuasi batang pohon yang tumbang hingga menghalangi jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Angin cukup kencang hujan karena emang kan dengan berhidrometeorologi yang menyebabkan angin kencang dan angin kencang ini gitu. Artinya Kota Bogor banyak pohon yang tumbang. Hari ini banyak pohon yang tumbang, kami sedang mendata. Petugas saat ini tengah mendata jumlah pohon tumbang di beberapa titik di wilayah Kota Bogor akibat cuaca buruk tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok hendak mencuri motor. Seorang pelaku di Sampang, Madura, Jawa Timur babak belur di amuk warga. Sementara di Jakarta, seorang fotografer asal Perancis dibegal saat memotret tanggul. AMS, 29 tahun, seorang pelaku curanmor ini babak belur dihajar massa di depan Masjid Jalan Raja Wali, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sebelumnya pelaku tertangkap para jemaah yang hendak sholat setelah diteriaki korban. Dimintai keterangan, pelaku sempat mengelak, namun warga emosi terus berupaya memukul pelaku. Polisi datang ke lokasi langsung amankan pelaku dari kepungan massa. Peristiwa pencurian bermula saat pelaku masuk ke toko baju dan perlengkapan anak-anak. Pelaku berpura-pura hendak membeli kaca ikan, namun karyawan toko mengatakan hanya menjual pakaian dan perlengkapan khusus anak-anak. Pelaku kemudian keluar dari toko dan langsung menaiki sepeda motor milik karyawan toko yang terparkir. Korban mengetahui motornya dicuri, langsung mengejar, teriaki maling hingga pelaku tertangkap massa. Dibawa lari ke arah selatan. Selanjutnya korban dan pemilik toko mengejar sambil berteriak maling, sehingga mereka pelaku diamankan di halaman Masjid Al-Istihanah.
Atas perbuatannya, pelaku dikenakan dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian kendaraan bermotor, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Aksi begal menyasar seorang WNA Perancis saat tengah memotret area tanggul di kawasan Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tiba-tiba sekelompok orang tak dikenal menghampiri dan meminta uang korban. Korban Marion Parent yang berprofesi sebagai fotografer ini mengaku tidak mempunyai uang, langsung dibegal kawanan pelaku. Kamera korban seharga puluhan juta rupiah raib seketika. Tak hanya itu, para pelaku juga sempat mengancam korban beserta putrinya menggunakan senjata tajam jenis pisau apabila melawan. Setelah mendapat laporan korban, pihak kepolisian dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung melakukan olah TKP. Yang menjadi kekhawatiran kami ini memang ada rasa para pelaku ini melihat kesempatan wisatawan asing bersama dengan anaknya dan terjadi pengancaman berupa penodongan pisau. Ini yang menjadi concern kita, perhatian kita untuk kita segera lakukan pengungkapan ya. Usai olah TKP dan minta keterangan saksi, polisi masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, buloron 2 bulan, ini pelaku tindak pelecehan seksual terhadap remaja 15 tahun ditangkap polisi di Pandeglang, Banten. Pelaku ditangkap di tempat kerjanya tanpa perlawanan. Ketua Unit Perlindungan Perempuan Anak Satreskrim Polres Pandeglang menangkap pria AS 19 tahun, warga Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku sebelumnya diduga melecehkan seorang remaja berusia 15 tahun pada bulan Desember 2024. Setelah buron selama 2 bulan, AS ditangkap di kawasan Rangkas Bitung tanpa perlawanan. Kepala polisi, pelaku mengaku memperdaya korban yang dikenalnya lewat media sosial. Pelaku melancarkan aksi bejatnya di sebuah mes tepatnya bekerja di Kecamatan Majasari. Aksi terungkap setelah korban mengeluh sakit kepada orang tuanya. Korban berkenalan melalui aplikasi OMI, yang selanjutnya intens bertemu, dan selanjutnya juga pada saat itu pelaku sempat menjemput korban di rumahnya untuk diajak makan di tempat di mana dia bekerja. Atas perbuatannya, pelaku AS dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, ancam hukuman 15 tahun pidana penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi amankan 7 pelaku penyelundupan pekerja migran ilegal di Tangerang, Banten. Sementara di Palmerah, Jakarta Barat, seorang sopir truk tewas tertabrak usai buang air kecil di tepi jalan tol dalam kota. Sebanyak 7 orang pelaku penyelundupan calon pekerja migran ilegal terdiri dari 3 perempuan dan 4 laki-laki diamankan Satreskrim Polresta Bandara Suta di sebuah rumah yang dijadikan tempat kerjanya. Menghindari kecurigaan petugas, mereka menyelundupkan calon pekerja migran ilegal dengan modus baru, yakni menyusupkan 2 calon PMI dengan jamaah umroh, dilengkapi atribut jamaah, kartu ID Sisko patuh, hingga kartu kuning meningitis palsu. Mayoritas calon PMI ilegal tersebut akan diberangkatkan ke Timur Tengah, Eropa hingga Asia sebagai pembantu rumah tangga, diiming-imingi gaji hingga 16 juta rupiah per bulannya. Sementara para calon PMI membayar 4-5 juta rupiah kepada pelaku untuk bisa menjadi calon pekerja migran Indonesia. Ada modus dengan menyisipkan atau memasukkan seolah-olah sebagai jemaah umroh, tetapi tujuannya adalah bukan mau umroh, tetapi adalah untuk berangkat ke luar negeri untuk bekerja secara unprocedural. Kini polisi memburu 3 pelaku lainnya yang masuk daftar DPO, sementara pelaku yang tertangkap dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran, Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang, ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasyim Negara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur berburu takjil setiap harinya dengan cara unik, yakni dengan menunggangi sapi. Aksi ini pun viral dan jadi hiburan warga sekitar. Bukannya menunggangi kuda, seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur menunggangi sapi lengkap dengan aksesorisnya untuk dipakai berkeliling desa saat ngabuburit. Setiap sore, peternak sapi ini menunggangi sapi peliharaannya sebagai transportasi berburu takjil, sekaligus menguatkan otot kaki sapi.
Aksi unik yang dilakukan Akbar Mahendra, warga desa Kunti Bungkal Ponorogo, bersama sapi miliknya bernama Michael, membuat warga sekitar terhibur hingga banyak yang mengajak bersuah foto bersama. Buat jalan kayak kuda ngoten loh. Tapi bagus. Emang sering kayak gitu beli di sini? Baru pertama, tapi sering lewat. Beberapa kali. Antusias, banyak yang moto video gitu kan juga kan belum di daerah sini kan belum ada. Kayak buat jalan-jalan sapinya buat jalan-jalan gitu belum ada. Sapi jenis peranakan ongol ini tergolong langka karena warnanya yang putih bersih. Sapi ini juga lebih jinak loh dan bisa dipekerjakan untuk membajak sawah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews yang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Anita Dewi undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.